Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga yang memberikan Roh Kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau juga telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan pada siang hari Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami hendak memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu, Pastor Edward Supit, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Bapa, datanglah, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita saudara. Karena sampai hari ini kita semua dipelihara sempurna oleh Tuhan. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bawa pujian kita dengan segenap hatimu. Mari angkat suara kita sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Baik dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan, Kau dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Dia, sembah Engkau Yesus, hanya Kau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi sembah Tuhan, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau satu-satunya. Amin Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan ku sembah, ku sembah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari senyum semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi katakan ku sembah, ku sembah. Kami sembah Kau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sampai selamanya. Hanya nama-Mu, oh hanya nama-Mu saja, Tuhan kami sembahkan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Segala perbuatan tangan-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau Bapa yang teramat baik buat kami Tuhan. Walau dunia bergoncang, apapun yang terjadi, kami bawa hati kami, iman kami, percaya kami hanya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari penuhi tempat ini dengan puji-pujian sembah bagi Raja kita. Dimanapun saudara berdiri, tinggikan namanya, ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat. Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Saya dari tadi jam 11:30 sudah ada di sini dan sempat ngobrol sama Benny di Starbucks. I was so excited.
Kenapa setiap kali saya datang ke tempat ini, praise and worship is so powerful. I can really feel the presence of God. Saya sungguh bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan semangat saudara memuji dan menyembah Tuhan, itu pasti akan menyenangkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi I don't want to miss tadi my beloved brother yang ulang tahun hari ini yang ke-49. Dia sempat samperin saya, dia bilang, yuk makan dulu di samping. Saya bilang, nanti aja. Because I want to enjoy the presence of God. I want to worship Jesus. Karena dia Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan ucapan syukur kita. Saya percaya enggak? Waktu saudara memuji dan berterima kasih kepada Tuhan, itu bertanda dengan iman bahwa saudara yakin bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga walaupun hari ini saudara belum menemukan jawaban, hari ini mungkin saudara sedang mengalami saat-saat yang sulit. But when you lift up your hands, waktu saudara angkat tangan saudara, and you giving thanks to Jesus dan berterima kasih kepada Tuhan, berarti saudara katakan, Tuhan, saya percaya one day, satu waktu, aku akan melihat pelangi yang indah. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, musik menyanyikan dengan lembut. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Mari semua angkat pujian ini buat Tuhan. We worship you, Lord. Tuhan, ini segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Sekali lagi bersama-sama nyanyian pujian. This is all for you, Jesus. We worship you, Almighty God. Semua angkat kedua tangan saudara. Kita bukan penonton di sini, tapi ada satu nama yang layak untuk ditinggikan. We worship you. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Kami percaya bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu yang kami pegang erat dalam kami menjalankan kehidupan. Karena kami tahu setiap janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal sekalipun untuk menepati janji Tuhan. Dan pada siang hari ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami dalam bahasa yang sederhana. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah titipan daripada Tuhan. Yang memberikan inspirasi, menguatkan dan membangun kehidupan iman setiap anak-anak-Mu di tempat ini termasuk hamba-Mu. Biar segala pujian dan ucapan syukur kami berikan hanya kepada Tuhan. Penuhi tempat ini dari duduk paling belakang, depan, tanpa terkecuali. Engkau jamah setiap hati-hati yang ada. Karena hadirat-Mu yang kami butuhkan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan,
Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dong buat tim-tim Praise and Worship hari ini. Yes. Wow, thank you. Silakan duduk. Senang hari ini katanya jam 1 nyanyinya nggak miring-miring ya Mel. Itu pasti kan ada Pastor Ed di sini. Alright, always happy and grateful to be here. Dan saya selalu merasa ini adalah keluarga untuk saya dan untuk kita semua. You have a great pastor. Ya, gembala saudara adalah my beloved brother, Pastor Paulus yang hari ini juga berulang tahun. Tadi pagi jam 1 pagi saya masih WhatsApp beliau. Mungkin dia ada tidur tapi tadi pagi dia sudah reply. Saya bilang have a great birthday and believing the great is yet to come. Percaya bahwa yang terbaik Tuhan akan siapkan di waktu-waktu yang akan datang. Hari ini I'm going to share something interesting. Kalau saudara ingat, belum terlalu lama beberapa bulan yang lalu masih fresh di dalam pemikiran kita mengenai Piala Dunia U20 atau U20. Di saat itu ada 15 negara yang lolos untuk mengikuti U20 2023 di Indonesia. Tetapi kita tahu apa yang terjadi, bahwa yang terjadi adalah pembatalan. Sehingga antusiasme, saya bukan pemain bola, tapi saya pernah ikut klub bola. Tapi saya senang olahraga. Jadi bola ini bisa membangkitkan nasionalisme kebangsaan untuk kita mencintai bangsa ini. Sehingga waktu FIFA batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, pasti sebagian besar penduduk Indonesia termasuk saya sedih dan kecewa. Dan itu tidak mudah, saudara. Apalagi sebagai ketua PSSI yang baru terpilih, Pak Erick Thohir memimpin PSSI dengan tantangan yang pertama, yaitu impian yang berpuluh-puluh tahun untuk bisa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, saudara. U20. Karena kalau itu sudah berhasil, Indonesia bisa dipilih untuk memimpin Piala Dunia secara umum. Mungkin di tahun 2030 dan tahun selanjutnya. Tapi dengan adanya dibatalkan ini, mental kita pasti goncang. Apakah ada pengharapan? Dan itu kita tahu begitu sulitnya bagaimana mereka harus melobi lagi Presiden FIFA. Kita tahu Pak Erick Thohir harus berangkat supaya Indonesia tidak kena sanksi yang lebih parah sehingga tidak bisa lagi bertanding dalam kancah internasional atau nasional. Karena kita tahu Asian Games yang baru berlalu ini bisa tidak ikut Indonesia. Singkat cerita masih bisa disertakan. Tapi saudara, yang saya mau tekankan di sini sesuai dengan khotbah saya adalah mental itu lebih dari segala-galanya. Penting sekali. Dan kita tahu dalam pertandingan Asian Games, 32 tahun Indonesia tidak pernah mendapatkan medali emas. Di semifinal lawan Indonesia, saudara, adalah Vietnam. Vietnam terkenal sangat hebat, sangat luar biasa. Dan 32 menit terakhir Indonesia harus bermain 10 orang yang harusnya 11 orang. Karena satu kena kartu merah. Tapi ini kembali lagi mental. Bagaimana 10 orang bisakah bertahan apalagi memenangkan. Tapi akhirnya bisa memenangkan pertandingan semifinal. Masuk final. Lawannya siapa, saudara? Thailand. Thailand 7 kali juara SEA Games emas. Artinya seperti Daud berhadapan dengan Goliat. Tim yang hampir tidak bisa dikalahkan. Bahkan pemain intinya berkata waktu press conference, Indonesia nggak usah banyak-banyak deh bawa pendukungnya datang. Karena kami akan bermain 100% all out. Artinya Indonesia pasti kalah. Kembali lagi mental ini dipertahankan, saudara. Diperjuangkan. Bisa nggak, saudara? Kalau saudara nonton pertandingannya, it is amazing. Saya nggak ke Kamboja sih, saya nonton live. Yang tadinya udah menang, saudara, 2-1. Akhirnya kesusul 2-2. Terjadi pukul-memukul antara official. Ya saya nggak bicara siapa yang salah di sini. Tapi akhirnya perpanjangan waktu Indonesia bisa menang 5-2.
Ini kan kembali lagi mental, saudara. Mental ini sangat penting. Apa yang saya ingin katakan, saudara? Pada saat waktu Indonesia tidak bisa lagi ikut dibatalkan U20, kita bisa saja mental ambruk. Kita bisa aja takut, khawatir, bimbang, dan tidak lagi punya masa depan. Kenapa? Ketakutan itu menular, saudara. Coba sebagai kepala rumah tangga atau saudara di anggota keluarga saudara ada yang ketakutan, ini bisa menular. Seperti penyakit COVID bisa menular. Tapi pengharapan juga bisa menular. Kenapa kita perlu datang hari Minggu? Supaya yang kita datang dengan keraguan-raguan, ketakutan. Kita dengerin firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan sama-sama. Kita kembali lagi, dikuatkan, dibangun lagi. Hari ini yang saudara tularkan apa? Iman? Yang saudara bawa kemana-mana? Atau yang saudara bawa adalah fear, ketakutan. Yang pasti ketularan pertama adalah diri saudara sendiri. Dan ini tidak membawa sesuatu yang positif. Fear or faith. Kelihatannya simple, but it is very important. Ketakutan apa, saudara? Ketakutan dengan ketidakpastian. Dengan apa yang akan terjadi nanti akhir tahun, kampanye, sudah mulai manuver-manuver politik yang sangat luar biasa. Awal tahun pemilihan presiden. Dan ini tidak mudah, saudara. Ketakutan apa lagi? Kau saudara tahu toko buku Gunung Agung baru mem-PHK-kan 350 orang. Kalau saudara ikut perekonomiannya, meningkatnya suku bunga secara global, secara dunia ini berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan ekonomi. Karena ini suku bunga dinaikkan berarti inflasi terjadi dimanapun juga. Saya kasih beberapa data yang sering membuat kita takut. Karena kita sebagai pengkhotbah, kita nggak boleh hanya muluk-muluk saja, tapi kita mau bicara realitas juga. Google baru mem-PHK di awal tahun 12.000 pegawai tahun ini. OLX 300 lebih dari 1.000 pegawainya, berarti 30%, saudara, di PHK. Ericsson 8.500 pegawai. Apple hampir ribuan. Yahoo 1.600 PHK di awal tahun semua. eBay 500 PHK. Kalau saudara bibit investasi juga sama. Shopee ratusan. Tapi ada kabar baik juga yang saya mau sampaikan sebelum saya khotbah hari ini. Pertumbuhan Indonesia masih bagus. So far itu sekitar 5,3%. Inflasi itu sekitar 5,73%. Saudara tahu di dunia lain 10% sampai 80% itu inflasi. Jadi di tengah-tengah kabar yang membuat kita takut, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bersyukur. Ada titik terang, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kita bawa bukan fear, tapi khotbah saya adalah hope dealer. Bukan drug dealer, saudara. Hope dealer. Itu yang saudara bawa dan tanam dalam hati saudara. Selama kita punya Tuhan, selalu ada pengharapan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bahas apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita tahu kita ada dalam sebuah peperangan yang sangat luar biasa. Kita baca yuk sama-sama dalam Efesus 6 ayat 11 sama 12 ada di depan. Kalau sudah bisa kebaca silahkan. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan apa sudah? Roh-roh jahat di udara. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa peperangan kita selain melawan roh-roh jahat di udara, tetapi peperangan kita melawan apa?
masalah pekerjaan, keuangan, hubungan. Dan Alkitab menjelaskan bukan hanya di udara saudara peperangannya. Tapi lihat nih, ada dua hal. Di udara tapi peperangan yang sesungguhnya. Dan kita lihat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1-2. Di mana bangsa Israel saat itu harus berhadapan dengan 3 bangsa, saudara. Bangsa Moab, bangsa Meonim, bangsa Amon. Bangsa Israel yang kecil ini harus berhadapan dengan 3 bangsa. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang apa saudara? Meonim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom dan menyerang tuanku. Yang menyerang saudara mungkin saat ini PHK, keuangan, masalah sakit penyakit, mental stress, depression. Tapi bukan satu saudara, tapi 3 pasukan yang besar datang saudara. Kita mau belajar yuk hari ini. Bagaimana kita bisa keluar menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Siapa yang tempat ini mau belajar bersama-sama bahwa kita bukan hanya keluar menjadi pemenang, tapi sudah pulang membawa berkat yang melimpah. Ya mau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan ini firman Tuhan loh, bukan hanya menang tapi pulang bawa berkat yang melimpah. Apa yang diambil dari saudara, Tuhan akan kembalikan lebih 3 kali lipat. Kok nggak ada yang bilang amin? Oke, saya ulang dulu. Yang pernah diambil dari saudara waktu saudara dengarkan firman Tuhan baik-baik, saudara harus percaya dan yakin Tuhan bisa mengembalikan 3 kali lipat. Alright. Wah, kalau amin boleh berikan tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan. Oke, yang pertama saudara, apa yang saudara bisa pelajari? To be a hope dealer. Bukan drug dealer saudara, hope dealer. Yang pertama adalah kenali musuh kita. Yosafat was afraid. Dalam ayat ketiga dikatakan Yosafat menjadi apa saudara? Takut. Pertama kenali musuh kita. Pada saat waktu kita sedang mengalami musibah, mengalami masalah, pada saat waktu kita dalam titik terendah dalam hidup kita, seringkali kita tidak mengenali musuh kita dan akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Dan sebenarnya yang membuat kita kalah adalah attitude kita sebenarnya, sikap kita sendiri. Yosafat harus menyadari, pertama apa? Dia takut. Itu yang harus dia sadari, takut tidak membawa hal yang baik. Takut tidak bisa memberikan kita keberanian untuk berperang. Pada saat takut, seperti bangsa Israel waktu berhadapan dengan Goliat, takut, ingat saudara, tentara-tentara yang hebat kecuali Daud. Semuanya bersembunyi. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena takut kita tidak mau berani berperang. Saya bisa berbicara dari pengalaman hidup saya. Waktu saya tidak menyadari siapa musuh saya itu mengeluh pada Tuhan. Saya salahkan Tuhan. Saya bilang, kenapa Tuhan waktu saya usia 3 tahun orang tua saya harus bercerai, berpisah. Oke, setelah itu saya dibesarkan sama oma dan opa saya. Tapi waktu saya umur 9 tahun, kenapa opa saya yang menjadi ayah buat saya meninggal dunia mendadak kena serangan jantung. 2 tahun kemudian oma saya meninggal dunia. Saya salahkan lagi keadaan, saya kesalahkan lagi Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa saya nggak pernah merasakan hidup dalam keluarga yang normal. Nggak pernah tuh dalam ingatan saya sampai hari ini. Saya duduk satu meja bersama dengan papa dan mama saya. Sampai detik ini. Ya sampai umur 3 tahun, yes. Tapi nggak pernah ada dalam memori saya. Ada beberapa foto yang lama yang pernah dikasih. Saya cuma hanya lihat di foto. Tapi ngerasakan tidak pernah sampai hari ini walaupun kedua orang tua saya masih hidup. Saya bilang, Tuhan kenapa saya begitu miskin? Why I was so poor. Teman-teman saya diberkati luar biasa. Saya di umur 12 tahun udah diangkat anak seorang preman, mending preman yang kaya.
punya motor yang bobrok. Makan pagi hampir tidak pernah karena saya tinggal sama dia. Makan siang nggak pernah tahu jam berapa, bisa jam 4 sore, jam 5 sore. Dan saya selalu salahkan orang, saya selalu salahkan Tuhan, saya selalu salahkan keadaan. Sampai saya menyadari, I stop blaming to all and realizing that the enemy is myself. Dan sebenarnya musuh yang paling besar adalah saya. Kenapa saudara? Saudara tidak pernah bisa melarang orang melakukan apa saja kepada saudara, benar? Tapi semua pilihan dari tangan saudara. Saudara mau bangkit atau tidak? Dan saya mengambil keputusan, I don't want to rely to anyone. Tapi saya mau bangkit, karena saya tahu Tuhan tidak pernah melahirkan saya menjadi pecundang. Tapi Tuhan melahirkan kita semua sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan. Yang pertama, kenali musuh saudara. Musuh kita siapa? Kalau kembali lagi, yang menarik ini karena beberapa hari baru terjadi tim nasional Indonesia, kita bangga yang menang. Walaupun juga atlet-atlet yang lain juga kita berikan apresiasi karena mereka melakukan persiapan dan latihan yang sama beratnya. Tapi khususnya tim PSSI U22. Yang saya salut bukan soal tekniknya. Tekniknya rata-rata mereka bagus, Vietnam bagus, Myanmar bagus, Thailand bagus. Tapi saya lihat mentalnya. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir dia bilang, sebenarnya masalah yang utama bukan musuh, tapi mental kita berjuang. Ingat waktu pertandingan sebelum masuk Asian Games, kan ada friendly match lawan Lebanon. Yang pertama saudara, Indonesia udah unggul 1-0. Terus kemudian disusul 1-1. Mentalnya langsung ambruk saudara. Dan akhirnya kalah 2-1. Baru di game berikutnya hari Minggu, akhirnya Indonesia bisa bangkit dan mengalahkan Lebanon 1-0. Tapi di sini kuncinya adalah bukan mereka kalah teknik, tapi mental yang harus dipersiapkan. Hari ini, ingat saudara, kita ini lebih daripada pemenang. Artinya bukan pemenang, lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Kita harus keluar dari tempat ini sebagai mental juara. Kenapa? Karena satu hal, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua saudara, jangan dipengaruhi dengan emosi. Lihat, Yosua bilang, saya takut, tahu, normal. 3 musuh kok datang. Pada saat waktu saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara, keuangan, pekerjaan, bisnis, emosi saudara itu diuji saudara. Saudara bisa marah, kesel, kecewa, putus asa, tidak ada pengharapan. Dan akhirnya saudara dipenjara dengan emosi saudara. Dengarkan baik-baik. Kita datang ke gereja, oke, 1 jam, 1,5 jam. Wah, you are in charge. Saudara kayak diberikan semangat lagi. Keluar, kalau saudara tidak jaga emosi saudara, saudara itu dipenjara dengan emosi saudara. Baru keluar, turun lift, saudara ketakutan lagi. Saudara seperti tidak punya pengharapan lagi. Saudara marah lagi dengan orang yang mengecewakan saudara. Ingat di Yakobus 1 ayat 20 dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lihat. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan apa? Kebenaran di hadapan Allah. Amarah itu bicara emosi. Bisa aja amarah, kesel, kecewa, putus asa. Poin kedua, ini jangan saudara dipengaruhi oleh emosi. Saya ingat waktu awal-awal waktu pelayanan, waktu dari satu tempat kita dikasih Tuhan, nanti itu ceritanya ada di poin berikutnya, 740 meter. Itu dulu ada di Mall Puri Indah yang saat ini tempat itu dipakai jadi celebrity fitness. Tapi setelah itu kita mau melangkah mengambil satu gedung sendiri.
Saya punya di gereja ada 2 financial advisor, adalah penasihat keuangan. Mereka adalah pengusaha yang hebat, yang punya pengalaman mengelola usaha-usaha besar. Sehingga layaklah untuk saya bisa menerima pemasukan dari mereka. Pada saat waktu kami mau mengambil proyek ini, waktu itu sekitar 30M lebih, saya diskusi dulu sama satu yang punya sebagai kontraktor bangun gedung-gedung tinggi di Sudirman sama Tamrin. Terus kita pergi makan siang, saya ceritakan ini, apa yang Tuhan taruh, visi ini, kita mau mengambil satu tempat. Dia bilang gini sama saya, Pastor Ed kan sebagai pendeta, Pastor Ed kan bukan pengusaha, saya ini kontraktor. Saya bangun gedung-gedung yang nilainya ratusan miliar per gedung. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman puluhan tahun untuk mengelola. Pastor Ed pengalamannya apa? Yang Pastor Ed tahu kan khotbah. Walaupun ini bukan nilainya ratusan miliar, cuma 30M. Cuman apa yang bisa membuat Pastor Ed yakin proyek ini bisa berhasil? Waduh, pas saya dengar ini bukan menguatkan, saudara. Ini mematikan langsung. Emosi saya itu jujur, saya bergejolak, saudara. Kecewa, marah. Kok bukannya memberikan nasihat loh. Kita kan memang berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi nakoda. Nuh juga membangun bahtera juga gak punya pengalaman. Tapi karena Tuhan yang suruh segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Amin saudara. Aduh saya kecewa, marah sekali. Orang yang saya percayakan saat itu mengecewakan saya. Saya sampai gak bisa makan siang pada saat itu. Berhenti saya. Dan saya gak mau berdiskusi dan berdebat. Percuma saudara. Memang secara fakta saya gak punya pengalaman. Oke, saya coba untuk diskusi kepada penasihat yang kedua. 4 hari kemudian. Dia masukin banyak produk-produk ke supermarket yang ada di Indonesia. Jadi pengelolaannya cukup besar, kapasitasnya besar. Tahu dia jawab apa? Gini aja Pastor Ed, menurut saya ini tidak akan mungkin berhasil. Kalau nggak percaya, kita kumpul hari Rabu karena itu hari Sabtu. Kita hari Rabu kita kumpul di gereja, kita ambil suara siapa yang setuju Pastor Ed dan siapa setuju saya dan teman-teman. Ini benar-benar mengejutkan yang kedua kali. Karena buat saya proyek Tuhan gak usah ambil suara dan pungut suara. Tapi yang mengejutkan dia bilang gini, kalau Pastor Ed tidak mau ambil suara hari Rabu, hari Minggu saya dan teman-teman saya sekitar 18 orang, itu para pengusaha, kita tidak akan lagi datang ke gereja untuk seterusnya. Waduh. Sudah itu waktu tahun-tahun pelayanan pertama jujur, mereka-mereka itu yang berkontribusi sangat besar untuk membuat gereja ini bisa berjalan. Tapi Tuhan langsung tegur saya. Ingat gereja ini dibangun di atas batu karang yang kokoh, bukan di atas manusia. Kamu mengandalkan manusia atau mengandalkan aku? Saya bilang Tuhan tahu Tuhan, tapi kan kita butuh uang. Satu keluarga bisa kasih perpuluhan 10 juta, 18 juta rutin tiap bulan. Ini sekitar 14-16 orang. Family, pengusaha-pengusaha. Karena dia dalam satu komsel sendiri. Dan akhirnya saya nangis Tuhan. Terus terang itu enggak mudah saudara. Karena saya tahu waktu saya mau tidak ambil suara. Mereka tidak datang dan benar. Hari Minggu dan seterusnya mereka tidak lagi datang. Dan itu ujian yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan ajarkan, jangan kita terpancing oleh emosi. Tapi biarlah kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, kenali musuh kita. Yang kedua, jangan dipengaruhi dengan emosi. Yang ketiga, bawa masalah ini kepada Tuhan, saudara. Lihat ayat ketiga, 2 Tawari. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut, ya poin yang pertama tadi. Lalu ia berapa saudara? Berdoa minta petunjuk dari Tuhan.
Yang ketiga, bawa masalah-masalah ini kepada Tuhan. Doa ini harusnya menjadi senjata nomor 1 saudara. Kan gak ada yang bilang amin kan? Karena saya juga gak bilang amin dulu saudara. Saya sama saudara, dan kadang-kadang juga masih sama lupa seperti itu. Sekali lagi saya bilang, doa harusnya menjadi senjata nomor 1-nya saudara dibandingkan yang lainnya. Alright. Colek ke makanan kiri saudara, doa adalah segalanya. Bilang doa adalah segalanya. Supaya diingatkan lagi gitu. Termasuk saya juga diingatkan. Ingat loh, yang khotbah ini bukannya berarti selalu ingat ya. Sama-sama saling mengingatkan. Saudara manusia, saya juga manusia. Bedanya saya diberikan jadwal untuk khotbah, saudara mendengarkan. Benar gak saudara? Kalau habis ini saya jam 4, saya dengerin khotbah. Itu rutinitas saya setiap hari Minggu. Jadi saya bukan hanya mengkhotbahkan, saya juga mau seperti saudara duduk. Dari awal praise and worship dan dengerin khotbah. Dan di ayat yang menarik, ayat 12 di sini. Dikatakan demikian. Ya Allah, kami tidakkah engkau tak akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Apa saudara? Kami apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada, kok bahasa Inggris ini? Yang di ayat 12-nya aja ada nggak? Bahasa Indonesianya, oke, nggak ada. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Kembali lagi cerita ini, jadi khotbah ini bersambung ya ceritanya. Jadi waktu 2 penasehat keuangan kami menolak, saya kemudian menolak juga ambil suara di gereja. Terus saya kan bingung, gak tahu mau ngapain. Saya buat sama orang-orang yang percaya sama saya, tetap volunteers, leaders yang masih percaya, kita buat 2 putaran doa puasa. Saya jujur bukan tipe pendeta yang sering mendapatkan suara Tuhan, mendapatkan mimpi dari Tuhan. Saya itu lebih kepada wisdom. Tuhan berikan hikmat, kemudian dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga relevansi apa yang saya bisa sampaikan itu vertikal dan horizontal. Tapi saat 2 kali putaran puasa, Tuhan kasih 3 kali mimpi. Dan nanti satu waktu saya akan ceritakan mimpinya secara rinci. Tapi 3 mimpi untuk mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan. Dan dari mana dananya? Mulai dari nol. Tuhan bilang begini, mulai dari apa yang kamu punya dahulu. Itu modal paling utama. Jadi semua yang saya punya waktu itu yang masih berupa aset dan bisa dijual, semuanya itu dijual. Itu modalnya. Bukan cari pengusaha ini, cari begini. Kalau pengusaha-pengusaha ini udah mendukung, Tuhan bilang, kamu udah pernah alami kan? Orang-orang yang kamu percaya itu meninggalkan kamu karena kamu secara tidak langsung bergantung sama mereka. Berharap mereka menjadi penopang daripada gereja yang aku bangun. Tuhan bilang bukan manusia yang menopang, tapi aku yang menopang, saudara. Yang setuju katakan amin. Artinya sama buat secara individu juga. Tuhan bilang mulai dengan apa yang ada. Artinya hubungan saudara dan saya mulai dengan talenta yang saudara miliki. Mulai dengan kepandaian saudara miliki. Mulai dengan 5 roti dan 2 ikan yang saudara miliki. Tuhan kok bisa melipat gandakan. Saya percaya Tuhan tidak pernah jadikan saudara lahir di sini untuk bahan leluconan orang. Saudara dilahirkan ini bukan menjadi pecundang. Saya percaya setiap saudara yang ada di tempat ini, Tuhan lahirkan di tempat ini supaya saudara bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Supaya saudara terus bisa naik bukan turun. Diberkati waktu keluar, diberkati waktu masuk. Kita berikan tepuk tangannya meriah. Oh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiga hal kita udah bahas. Kenali musuh kita. Artinya musuh itu belum tentu orang lain loh, diri kita. Saya selalu suka dimintakan untuk memberkati usaha. Saya datang pasti memberkati usaha,
toko, apapun, restoran, bisnis. Tapi saya bilang begini, ingat loh, kita memberkati bukan seperti kayak tukang sulap. Memberkati otomatis semua usaha berhasil. Kalian juga harus mengenali apa yang perlu ditingkatkan. Sama, kita harus mengenali. Kalau saudara bilang, saya belum bisa mengampuni, karakter saya masih keras. Kenali musuh saudara bukan di luar mungkin. Musuh saudara ada diri saudara sendiri. Yang kedua, jangan dipengaruhi dengan emosi. Yang ketiga, bawa masalah kita kepada Tuhan. Yang tadi ada mati dikit, kenali. Tuh kan, kesalahan bukan di pihak kita. Nggak apa-apa, santai aja saudara. Lebih enak kan saudara. Jadi kalau yang ngantuk bisa tidur. Yang keempat, akui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Akui kita butuh pertolongan Tuhan. Kok nggak ada yang bilang amin saudara? Amin. Lihat ayat 12, ya Allah kami tidak engkau menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Hari ini saudara, dalam hati saudara, nggak usah lihat kanan kiri saudara, atau senggol kanan kiri saudara, bilang, Tuhan, saya mengakui saya butuh pertolongan Tuhan. Saudara tahu siapa yang Tuhan gak bisa tolong? Saudara tahu gak? Tuhan ada loh bisa gak nolong. Saudara tahu gak siapa yang Tuhan tidak bisa tolong? Tuhan tidak bisa menolong orang yang tidak mengakui bahwa dia butuh Tuhan. Amin saudara. Ya kalau dia gak butuh Tuhan, saudara bilang ya udah. Ya kamu kan kuat kan? Kamu kan bisa kan? Saudara tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, Christian life ini, kehidupan Kristen, itu kehidupan supranatural. Benar gak saudara? Kehidupan supranatural, kita butuh supranatural power. Kalau saudara terlalu angkuh, sombong, dan saudara bilang, gak penting hari Minggu. Ya kalau saya ada waktu lah. Saudara tadi saya suka t-shirt yang dipakai tim Praise and Worship atau para pengerja di sini, I love my church. Saudara harusnya itu bilang, Tuhan, I love my church. This church is rumahnya Tuhan, amin saudara. Waktu saudara bilang, I love my church, that means that saudara mengakui, I need you Lord. Saya datang ke tempat ini bukan karena sebuah konsep aja, atau Coldplay, ada yang beli di sini atau yang ikut war. Anda dapat, saudara tahu, saya kadang-kadang minggu kalau di gereja duduk paling depan suka kosong saudara. Kalau di Coldplay itu 11 juta kursi paling depan. Yang bagus. Saudara tahu kemarin 11 juta baru yang ikut BCA aja. Dalam 6 menit yang tiket 11 juta habis terjual. Sekarang dicaloin sudah 30 juta. Tapi saudara ada di tempat yang tepat. I love my church. Saudara datang ke tempat ini. Tuhan, saya butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Oh yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya ingat banget waktu saya harus mengakui saya butuh pertolongan Tuhan. Sebelum akhirnya dapat gedung itu, saya dapat yang dipakai Celebrity Fitness sekarang ini. Dulu tempat toko mainan Toys R Us. Di Mawapuri itu luasnya hampir 760 meter. Saya kemarin baru doain usaha teman saya, restoran Jepang. Dan dia mau tanggal 20 bulan depan dia akan buka di Puri Indah Mall di sampingnya Ame. Ya bekas Janji Jiwa. Jadi lokasinya sangat strategis karena bisa duduk dalam dan outdoor. It's quite big. Untuk sewanya aja bayarnya sekitar 240 juta per bulan. Berarti kan dia harus perputaran uangnya, bisnisnya untuk jualannya ini harus tinggi kan. Dan waktu itu waktu dapat tempat 760 meter, itu perjuangan sendiri. Saudara tahu? Bayarnya gimana? Kalau saudara tahu namanya Pak Pendeta Amos Hosea, itu sebagai advisor saya juga. Dia dampingin saya ke kantor
manajemen, AMPI. Dan kemudian akhirnya setelah perjuangan negosiasi selama 4 bulan, kita bisa dapatkan tempat itu. Dan kita salaman tanda tangan di atas kontrak. Saya, Pak Amos, sama tim manajemen. Keluar dari kantor, Pak Amos nanya. Karena waktu itu kita harus seal untuk bayar DP-nya itu sekitar 175 juta. Terus untuk bayar interiornya, karena cuma dapat grace period 1 bulan untuk bangun, itu sekitar 645 juta. Jadi total sekitar 800 juta. Saudara tahu, waktu saya jalan sama Pak Amos berdua ke mobil, Pak Amos bilang gini, Pak Edward, puji Tuhan ya kita dapat tempat. Puji Tuhan Pak. Boleh saya tanya gak Pak? Uangnya sekarang ada berapa Pak? Pak Amos mau tahu jujur gak? Ada Pak, 4.750 rupiah. Dan itu dalam 10 hari kita harus seal deal bayar 175 juta dulu di muka. Belum lagi renovasinya 600 juta lebih. Dan saat itu benar-benar gak tahu saudara. Karena di saat yang bersamaan saya ingat anak saya mau masuk sekolah IPK waktu itu. Yang pertama Rachel. Dan di saat yang bersamaan waktu itu IPK masuknya yang paling murah. Tahun sebelumnya ibu-ibu bilang paling murah karena itu di tender saudara. Uang sekolah itu di tender. Siapa yang paling tinggi itu yang masuk slotnya. Dan itu 24 juta. Itu dulu. Rachel sekarang udah kuliah, udah lulus master degree barusan kemarin. Jadi ini baru masuk dulu, mau masuk SD kelas 1. Jadi saudara tahu, lama kan? Dan kondisinya seperti itu. Dan saya cuma bilang Tuhan. Dan waktu itu kita harus pergi ke KKR, bukan KKR, seminar prinsip 12. Gerejanya Pak Obaja Tanto Setiawan di Solo. Waktu itu lagi terkenal G12. Saya waktu itu cuma datang acara jam 8, jam 7 udah datang. Cuma nangis saya. Terus waktu puji-pujian lagi, puji-pujian, wah. Yang lagi seru-serunya. Ratakan tanah yang bergelombang. Saudara, pernah dengar lagu itu? Ini cocok kalau kita nyanyi di Lampung, saudara. Ratakan tanah yang bergelombang ke Jambi, kemana-mana gitu kan ya. Itu nangis, saudara. Lagu puji-pujian orang bersuka cita. Biarlah rohmu menyala, oh yang ada banjir. Kenapa bingung Tuhan, berapa hari lagi? Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Tiba-tiba sekretaris dari Jakarta telepon, mau 2 hari pembayaran. Pastor ada transfer, baru masuk fax, dulu masih pakai fax, belum email, fax gitu. Masih difoto. Pembayaran yang untuk 175 juta itu sudah dikirim, bahkan lebih 25 juta, dikirimnya 200 juta. Kita berikan tepuk tangannya paling luar biasa dong. Artinya ini berlaku buat saudara semua. Saudara. Ini cuma bagi pengalaman. Tapi kan ada yang harus renovasinya kan 600 juta lebih. Setelah itu kan nggak tahu dari mana uangnya. Saya suka main badminton. Waktu itu kita tempatnya pada di Puri di Jakarta Barat. Nah ada jemaat yang main sama bosnya di Gunung Sahari. Jauh banget kan saudara. Diajak main, ayo aja main berapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam 3 minggu. Tiba-tiba bosnya dia ini yang kerja, yang jemaatnya saya bukan bosnya, bosnya daripada jemaat saya. Duduk nanya sini, Pak maaf ya, dia bukan dari GBI, dari GKI dia. Dia bilang maaf saya ini udah berpuluh-puluh tahun mimpin perusahaan, cuman saya jujur nggak pernah kontribusi apa-apa untuk Tuhan. Pada Tuhan tuh sangat baik banget untuk kami dan perusahaan. Puluhan tahun, udah 30 tahun lebih perusahaan ini Tuhan pelihara. Tapi saya cuma hanya kasih persepuluhan ke gereja lokal saya, udah begitu aja. Tapi kali ini Tuhan gerakan untuk saya bisa kontribusi. Saya dengar Pastor Ed lagi mau bangun gereja. Iya, bisakah saya ikut kontribusi? Oh bisa banget Pak, sangat bisa. Ya gak gitu-gitu banget sih ngomongnya. Tapi dalam hatinya begitu ekspresi, sangat bisa.
Besok saya kirim tim untuk lihat lokasinya. Lokasinya kan dapat 1 bulan grace periodnya, saudara. Timnya datang 8 orang. Mulai dari ME-nya, plumbingnya, arsiteknya datang semua. Terus langsung gambar, 3 hari kemudian saya diminta meeting. Saya datang, gambarnya sudah jadi, speknya sudah semua ada. Pintu-pintu semua, kayu-kayu yang terbaik, handle-handle semua dari Itali. Dibilang, ini Pak, speknya kayak begini. Terus saya lihat harganya dari budget 600 juta itu melambung hampir 900 lebih. Saya bilang, Pak, mahal banget Pak. Oke nggak? Ya oke sih. Tapi dalam hati ya oke, tapi nggak ada duitnya. Gini, Pak Edward bisa bayar setiap bulan. Berapa aja kalau ada uang sisa di gereja, lebihnya itu bisa dicicil. Berapa lama Pak? 20 tahun juga nggak akan habis ini. Terserah. Dia bilang, saya percaya Tuhan pasti akan cukupi. Loh, dia lebih beriman daripada pendetanya, saudara. Pengusaha ini. Pokoknya ada berapa sisa, saya nggak pernah batasin. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Widih, itu luar biasa, langsung deal, saudara. Jadi, 29 hari dikerjakan, 24 jam proyek ini. Dan pada hari sebelum opening, saya duduk paling depan, gerejanya udah jadi. Dia minta sekretarisnya bawa file setebel begini, saudara. Itu pembelanjaan semuanya. Saya duduk paling depan. Dia bilang, ini Pak semua, saya dalam hati, udah saya nggak mau percuma, saya nggak ngerti. Saya bilang, pokoknya saya tahu saya cicil tiap bulan ada berapa sisa uang gereja. Tapi dia bilang gini, saya cuma minta paling terakhir Pak Edward untuk tanda tangan. Tanda tangan apa Pak? Tuhan gerakan. Bahwa semua yang nilainya hampir 900. Itulah bagian saya. Kontribusi untuk pembangunan rumah Tuhan. Bebas, lunas tanpa bayar 1 peser pun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya cuma bilang, wah. Kalau kita mengakui kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan itu punya cara untuk menolong kita. Dia bisa kirim burung gagak. Kirim apa aja saudara. Mungkin kirim orang yang di samping kanan kiri saudara untuk traktir saudara buat makan siang apa saudara. Ini gak pernah tahu. Bilang sama kanan kiri saudara, dengerin tuh pokoknya ngomong apa. Yang kelima, kita harus bergantung dengan kuasa Tuhan. Amin. Di ayat 12, sebab itu kami datang untuk minta tolong padamu ya Tuhan. Saya bikin notes di sini, ada sesuatu yang menarik. Kita harus bergantung dengan kuasa Tuhan. Begini. Ada notes yang menarik di sini. Seringkali saudara, nih perhatikan. Kita ini ada cabangnya 12. Cabangnya 12 gimana? Kita bergantung dengan power, posisi kita bergantung dengan resourcesnya kita bergantung dengan keuangan kita bergantung dengan dokter, obat-obatan, kita bergantung dengan pengalaman bisnis kita bergantung dengan skill kita bergantung nih semua. Dan ternyata dari 14-16 list semua yang kita andalkan gagal semua. Tapi kita tidak pernah bergantung dengan, ini kok ada bintang yang keren juga nih. Kita nggak pernah bergantung dengan Tuhan yang bisa menolong kita. Ngerti saudara? Ini semua yang kita andalkan. Kita lupa. Ini kayak tadi kita bilang. Nanti doanya kalau udah kepepet, udah gak tahu, baru cari Tuhan. Saya bawa ini nih. Ini alat untuk saya yoga di rumah, pilates di rumah. Tadi saya bawa khusus nih, berat-berat saudara. Tuh. Untuk apa saudara? Kita mau yoga di sini. Enggak ada hubungannya. Saya minta satu cowok bisa bantu saya. Enggak disuruh olahraga gitu, enggak. Ada bisa? Kamu bisa bantu? Siapa namanya? Leo, oke Leo. Enak Leo, di sini. Kamu di sini, nanti yang lain di sini Leo. Saya taruh di sini ya Leo ya. Ya. Kamu tiduran aja Leo, kepalanya di speed situ. Tiduran santai aja. Tiduran, telentang lihat ke atas. Oke. Iya. Leo datang sama siapa? Sama istri. Oh, sama istri, kirain pacar, soalnya kata masih muda banget gitu. Anaknya udah berapa?
Belum ada, Pastor. Oh, belum ada. Kerjanya apa sekarang? Wirausaha. Terus gimana kemarin U20 dibatalkan rasanya? Kecewa. Iya. Kecewa sama siapa? Oke, enak ya tiduran begini ya. Pernah nggak ada pengkhotbah ajak Leo tiduran di panggung seperti ini? Nggak ada. Nggak pernah ya. Oke, sekarang geser dikit ya. Saya ambil matnya dulu. Sekarang Leo maaf kata Leo, sekali-sekali kan Tuhan Yesus juga lahirnya di kandang domba kan ya. Nah, sekarang Leo coba tiduran sini tanpa di sini. Oke, tidurannya. Nggak apa-apa kan sekali-sekali nanti cuci rambut di rumah. Oke, santai aja. Sekarang saya tutup Leo. Nah, sekarang kan dia ketutup ya. Kita mau ajak ngobrol. Leo cita-citanya apa? Cita-citanya jadi orang yang sukses. Oh, orang yang sukses dari segala hal. Kira-kira kenapa Leo suka ada di tempat gereja ini? Apa yang paling dia suka? Semuanya. Apa? Semuanya. Semuanya. Satu hal. Lokasinya. Oh, lokasinya. Enggak pendetanya. Oh, pendetanya. Saudara, kira-kira dia lebih enak tiduran di atas floor mat atau floor matnya di atas dia? Kalau saya buka begini, tadi pengep nggak waktu ditutup? Enggak juga. Oh enggak juga. Oh berarti mau ditutup terus. Oke, boleh berdiri dulu. Alright, tepuk tangan dong. Dia sampai keringetan begini yo. Kamu keringetan. Yang saya mau maksud begini. Kalau kita tiduran seperti tadi pertama itu kita enak bisa berbicara. Tapi saya sebenarnya contohnya harusnya pakai tempat tidur yang tebel tuh, spring bed yang tebel. Tapi kalau kita ditumpuk spring bed, kita tuh sesek. Artinya apa? Waktu hidup saudara fokus kepada Tuhan. When you focus on God. Di tengah-tengah masalah atau apapun juga. Kita tuh tetap bisa lega. Tapi kalau kita tidak jadikan Tuhan fokus utama dalam hidup kita. Kita seperti tiduran. Tapi di atas spring bed yang tebal. Dan rasanya 1 jam saudara kayak gak bisa nafas. This is your church. Ini gereja kita sama-sama. Kita bergantung dengan kuasa Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan. Sebab hukum kamu yang akan berperang adalah melainkan kepada Tuhan. Karena kebanyakan kita coba dengan segala kemampuan kita. Perhatikan saudara. Dengan kemampuan kita, saudara emang hebat, pintar saudara. Tapi kita tidak libatkan Tuhan berperang bersama dengan kita. Saudara ingat, saudara bukan yang menopang Tuhan, tapi Tuhan yang menopang kita. Sekali lagi, yang amin masih 30%. Saudara bukan yang menopang Tuhan, dan Tuhan yang ditopang saudara gitu enggak. Tapi Tuhan yang menopang kita. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena itu why I love my church. Firman Tuhan bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah apa? Banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang mau berbuah banyak? Angkat tangan saudara. Yang mau diberkati luar biasa angkat tangan. Saudara melekat di rumah Tuhan. Melekat di gereja Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Saudara bukan menjadi orang Kristen coba untuk upaya menjadi sempurna. Kita nggak pernah sempurna, amin saudara. Tapi kita disempurnakan karena karya Kristus di atas kayu salib. Wow. Saya minta imam musik boleh standby aja, pemain musik aja.
2 Tawari 20 ayat 17. Yuk kita baca dengan suara yang keras sebelum poin yang terakhir. Yuk, 2 Tawari 20 ayat yang ke-17 ada. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tidak perlu bertempur dalam peperangan ini. Berdirilah tegak dan lihatlah kemenangan dari Tuhan yang menyertaimu. Hai Yehuda dan Yerusalem, jangan takut dan jangan gentar. Majulah besok menghadapi mereka. Apa? Tuhan akan, siapa yang percaya Tuhan akan menyertai kita? Angkat tangan saudara. Tuhan akan menyertai saudara semua. Saudara berdiri teguh, bukannya gak ada masalah. Amin. Berdiri teguh. Kayak tadi Leo walaupun ditumpuk, berdiri teguh, mantap ya. Tenang aja pastor. Karena dia tahu, saya gak mungkin bikin dia sampai gak bisa nafas. Benar gak? Benar. Saudara tahu gak, Tuhan gak akan mematikan saudara. Tuhan tidak akan membuat saudara menjadi pecundang. Saudara mau lihat anak saudara gagal, terus ketawa-tawa, goblok lo, memang bego. Papa, mama seneng deh lo, bego banget sih. Tolol, gak mungkin saudara. Tuhan mau saudara bangkit. Tuhan mau saudara bisa mengepakkan sayap saudara. Seperti burung Raja Wali. Amin saudara. Terbang tinggi di atas segala masalah. Artinya berdiri teguh. Saudara berkata, Jesus, I believe in you. Aku percaya engkau. Dan poin yang terakhir ini paling penting saudara sebelum kita tinggalkan tempat ini. Ini sesuai dengan worship yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kita harus berterima kasih di awal kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kita harus berterima kasih di awal, apa saudara? Di awal kepada siapa? Kepada Tuhan. Musuh 3 musuh saudara. 3 negara. Ini ada 2 gunung. Terus di tengah-tengah adalah lembah. Dan bangsa Israel dengan 3 musuh harus berperang. Biasanya kalau berperang, siapa pasukan yang paling depan? Yang kuat, yang hebat. Benar gak saudara? Tapi Tuhan bilang begini. Ini aneh strateginya. Kumpulkan pemuji-pemuji, penyembah-penyembah. Suruh mereka barisan paling depan. Ya sahabat bilang, yang benar aja Tuhan. Mereka gak biasa berperang. Mereka biasa memuji, menyembah Tuhan. Iya gak apa-apa. Ada waktunya saudara berperang. Ada waktunya bagiannya Tuhan berperang. Dan karena dia memohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk. Dan tim pujian penyembahan dengan rebana dan dengan semua pujian penyembahan dengan instrumen-instrumen musik. Ada di barisan paling depan, lawan 3 bangsa yang kuat, saudara. Yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi mereka memuji, bertanda apa? Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan mengenapi. Dan saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab untuk diri saudara. Dan itu bukan saya yang sampaikan, tapi Tuhan yang berjanji. Saudara tahu waktu mereka puji menyembah Tuhan, musuh bingung. Musuh tuh kayak gak tahu gimana. Mereka saling bunuh satu dengan lainnya. Dan semuanya meninggal dunia. Dan yang paling luar biasa yang saya bilang di awal, bahwa apa yang pernah diambil oleh iblis, Tuhan bisa gantikan 3 kali lipat. Lihat di ayat 25. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Waktu Tuhan memenangkan peperangan, maka di situ ada berkat yang berlimpah, saudara. Dan apa yang pernah diambil oleh iblis dalam hidup saudara, saya percaya Tuhan akan gantikan 3 kali lipat. Tuhan akan gantikan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Saya minta tim pemuji untuk maju ke depan. Dan kita mau bersama-sama berkata, I give you praise Lord. Nyanyian pujian bagi Tuhan. Waktu saudara memuji Tuhan ini, berarti saudara berkata, Tuhan, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau bangsa Israel dihadapi 3 bangsa yang besar, tapi tanpa berperang, hanya memuji menyembah, mereka dapat dikalahkan. Tuhan bisa membuat saudara sukses.
Tuhan bisa membuat saudara berhasil. Keuangan saudara bisa dipulihkan. Saudara bisa dipromosikan oleh Tuhan. Saudara bisa dapat rumah. Saudara bisa mendapatkan jodoh. Saudara bisa mendapatkan impian saudara akan menjadi kenyataan. Kalau saudara hari ini mau berkata, aku mau memuji Tuhan. Aku belum melihat, tapi aku memuji Tuhan. Aku belum melihat, tapi aku menyembah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Mari angkat, mari berdiri sama-sama. Lift up your hands. Mari bersama-sama angkat suara kita untuk Tuhan. Mari jemaat bersama-sama kata nyanyian pujian. Engkau mendengar pujian kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan akan pulihkan keuangan saudara. Tuhan akan pulihkan usahamu. Tuhan akan pulihkan kesehatanmu. Tuhan akan bangkitkan mimpi-mimpi yang baru. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi gereja ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang juga sebagai adik hamba-Mu yang berulang tahun. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Pastor Paulus, Bu Yani, anak-anak, menantu, cucu, seluruh pengerja, jemaat Tuhan di tempat ini. Biar semua yang datang bisa merasakan kasih, karunia, anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Unconditional love, kasih agape. Tuhan, kami percaya, kami mau menjadi hope dealer yang akan menularkan di komunitas kami, di keluarga kami, di pertemanan kami. Yang kami bawa bukan ketakutan, kebimbangan, amarah, dengki, tapi kami membawa pengharapan yang daripada Tuhan. We are the hope dealer. We are the love giver. We are the faith spreader. Kami pemberi kasih dan iman. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini.
Kami percaya tidak ada musuh yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Apapun tantangan yang mereka hadapi, kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan tinggal dalam hati mereka. Tuhan berikan hikmat seperti kepada Yosafat, apa yang mereka harus lakukan dengan cara-cara yang berbeda. Dan biarlah kami bukan jadikan doa opsi yang terakhir, tapi kami jadikan doa senjata yang paling ampuh. Dan biarlah kami boleh tertanam berakar di gereja Tuhan tempat ini. Karena tempat ini adalah rumah Tuhan. Di rumah Tuhan di situ ada perlindungan Tuhan. Di rumah Tuhan di situ ada berkat Tuhan. Di rumah Tuhan di situ ada kasih Tuhan yang tidak kami dapatkan di luar sana. Di rumah Tuhan kami bisa bertumbuh. Di rumah Tuhan kami bisa menjadi pemenang-pemenang jiwa. Di rumah Tuhan kami bisa memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara tinggi di atas kepala. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat tanpa keterkecuali. Kami mengangkat tangan karena kami butuh Tuhan di atas segala-galanya. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Tapi kami mengangkat tangan, kami mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan anak-anak-Mu di tempat ini. Pegang erat tangan anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka. Biar Tuhan menjadi pelita dalam hidup mereka. Dan kami percaya di situ ada kemenangan, di situ ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi dong buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.